Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Puji syukur tentunya kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kita sampaikan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izin terlebih dahulu ini saya berhadapan dengan para senior, orang-orang tua saya yang tentu sudah banyak pengalamannya memakan asam dan garam selama ini, dan alhamdulillah ayah bunda termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmat dan diridhai oleh Allah, sukses dalam menggapai sebuah kehidupan di dunia ini. Ayah bunda yang dirahmati Allah, Pondok Al-Firdaus ini adalah pondok yang masih muda, masih merintis, kurang lebih sekitar 4 tahun berjalan, dan saat ini alhamdulillah sudah ada sekolah formalnya, yaitu Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah Terpadu Al-Firdaus, dengan menggunakan kurikulum Kementerian Agama, kemudian dikolaborasikan dengan pondok. Mohon doa semoga pondok ini senantiasa bisa istiqomah dan terus berkembang untuk mengkader generasi di masa yang akan datang menjadi generasi Quran, generasi yang beriman, generasi berilmu, dan tentunya memiliki akhlak yang baik. Sebagaimana tema yang sudah disampaikan bahwa kita akan membahas tentang waktu yang barokah. Salah satu nikmat yang Allah karuniakan kepada kita selain nikmat Islam, kita terakhir dalam keadaan Islam, nikmat iman, kita terakhir dalam keadaan iman, juga adalah nikmat waktu yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat waktu ini adalah merupakan sesuatu yang begitu berharga buat kita semua. Kesibukan kita selama ini dalam meniti kehidupan, melaksanakan aktivitas kita telah banyak kadang-kadang membuat kita lalai. Kita tidak sadar bahwa waktu terus berjalan. Usia semakin bertambah. Baru tersadar setelah kita menghabiskan waktu dan umur yang begitu panjang, manakala kita saat ini merasakan sudah banyak penyakit yang kita dapat. Kulit sudah mulai keriput, gigi sudah mulai ompong, rambut sudah mulai berubat. Bukan begitu ayah bunda yang dirasakan saat ini? Nah, akan tetapi banyak sekali di antara kita orang yang meskipun sudah mendapatkan berbagai macam ujian, penyakit yang selalu diderita, namun masih juga tidak membuatnya sadar. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam satu surat yang begitu pendek, yaitu surat Al-Asr ayat 1 sampai dengan 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, saling menasihati untuk mentaati satu kesabaran, dan juga saling menasihati supaya selalu dalam kesabaran. Ayah bunda yang kami hormati, di dalam surat Al-Asr ini begitu ringkas. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, "Lau tadabbaron nasu hadis surah lawasi'athum." Seandainya setiap manusia merenungkan surat ini, niscaya hal itu akan mencukupi untuk mereka. Ini digambarkan oleh Imam Syafi'i di dalam tafsir Ibnu Katsir halaman 499. Saya lanjutkan, membicarakan tentang waktu tentu tak bisa lepas dari umur manusia. Usia merupakan rangkaian waktu dari sejak lahir sampai nanti ketika ajal tiba atau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur merupakan bagian dari rahasia Allah. Setiap manusia memiliki jatah umur. Qala ya Rasulullah, man khairun nas? Qala man qala umruhu wa hasuna amaluhu. Seseorang Arab Badui berkata, wahai Rasulullah,
siapakah manusia yang terbaik? Maka Rasulullah SAW bersabda, siapa yang panjang umurnya, kemudian baik amalnya. Ini dalam hadis riwayat At-Tirmidzi. Nah, kemudian timbul satu pertanyaan. Bolehkah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan umur yang panjang? Maka jawabnya adalah sebagaimana dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, Anas bin Malik qalat Muslim, ya Rasulullah, Anasun ud'ullaha lahu, qala Allahumma atil umrahu wa akthir malahu waghfir lahu. Dari Anas bin Malik, ia berkata, Ummu Sulaim, ibunda daripada Anas bin Malik, berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, doakanlah Anas. Rasulullah kemudian berdoa, ya Allah, panjangkanlah umurnya, perbanyaklah hartanya, dan ampunilah ia. Berdasarkan hadis ini, kita boleh berdoa, memohon dipanjangkan umurnya, kemudian dibanyakkan hartanya, sehingga dimudahkan dalam segala urusan. Terlebih kita mampu membagikan sebagian harta yang kita miliki untuk kepentingan orang banyak, disedekahkan, memberikan manfaat. Dan kemudian kita memohon ampun kepada Allah tentunya. Nah ya bunda, dalam riwayat lain juga disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah doa. Nah ini mungkin ayah bunda boleh berdoa setiap saat dengan doa ini. Mungkin kalau dihafal sekarang tidak bisa mungkin semuanya, tapi barangkali sudah ada yang hafal doa ini. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wa a'udzubika an aradda ila arzalil umur wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min azabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat penakut, dan aku berlindung kepadamu dari dikembalikan kepada umur yang hina, pikun, dan berlindung dari fitnah dunia, serta berlindung kepadamu dari siksa kubur. Jadi kita berlindung kepada Allah terkait dengan waktu, agar kita jangan kembali kepada sesuatu yang hina, umur yang hina. Maaf, di antara umur yang hina diterangkan oleh Rasulullah di sini adalah pikun. Dalam surat Yasin, ayah bunda mungkin pernah baca, wa man nu'ammir hununakishu fil khalqi afala ya'qilun. Barang siapa dipanjangkan umurnya oleh Allah, akan dikembalikan seperti asal kejadiannya. Nah, mari kita renungkan. Kita dulu lahir tak mampu berdiri, setelah tua banyak yang sudah lagi mampu berdiri. Alhamdulillah dari usia ayah bunda saat ini masih segar. Dari tutur katanya tadi masih semangat. Ya, berbicara tentang Mekah, bicara tentang cita-cita mendirikan pondok, ini luar biasa. Mudah-mudahan qabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian apa lagi? Yang tadinya tidak punya rambut, halus rambutnya, setelah nanti kembali tua akan halus kembali rambutnya. Yang tadi tidak punya gigi ompong, akan kembali pada satu saat nanti giginya menjadi hilang. Maka oleh karena itu, kalau sampai saat ini ada di antara ayah bunda yang barangkali giginya masih bagus-bagus, ya alhamdulillah. Tapi barangkali ada di antaranya yang sudah tidak ada, tapi terlihat masih bagus. Nah itu namanya gigi palsu. Ayah bunda yang dirahmati Allah, jadi boleh kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian para sahabat radhiyallahu anhum memiliki perhatian yang begitu besar terhadap bertambahnya usia. Seperti yang diungkapkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, aku tidak pernah menyesal atas sesuatu melebihi penyesalanku atas terbenamnya matahari dan kurangnya ajalku, serta tidak bertambahnya amalku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ni'matani maghbunun fihi ma katsirum minan nas, as-sihhatun wal faraghu. Dan nikmat yang banyak dilupakan oleh kebanyakan manusia, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Mari kita renungkan selama ini. Gak usah terlalu jauh, 40 tahun ke belakang, setahun ke belakang. Nikmat sehat
dengan sakit yang Allah berikan kepada kita, tentu lebih banyaklah nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian waktu luang yang Allah berikan kepada kita, di antara waktu yang begitu sempit oleh karena kesibukan, mungkin banyak waktu luang sehingga kita mampu melakukan aktivitas-aktivitas terbaik dan memberikan manfaat untuk orang banyak. Ayah bunda yang dirahmati Allah. Kemudian dalam riwayat lain, Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakbaru banu Adam wa yakbaru mahutnani hubbul mal wa tulul umri. Nah, ini hati-hati. Semakin tua usia kita, semakin besar dua perkara yang ia cintai. Pertama, cinta harta. Dan yang kedua, berangan-angan panjang umur. Cinta harta. Orang semakin tua, kadang-kadang untuk urusan yang lain berkurang. Untuk urusan makan berkurang. Untuk aktivitas yang lain berkurang. Tapi memikirkan masalah harta tidak sedikit. Di antara kita semakin tua, semakin semangat, ya, semakin berambisi untuk mendapatkan harta banyak. Tapi akan luar biasa. Kalau semakin tua, semakin bertambah usia, justru kita akan berpikir akan kemanakan harta yang aku dapat selama ini. Karena pada hakikatnya jangan sampai ketika kita nanti berada di alam kubur, seperti Allah terangkan dalam surat Jumat, dia meminta kepada Allah untuk ditunda kematiannya yang saat itu tidak bisa lagi. Karena apa? Karena ingin memperbaiki sedekahnya, karena ingin memperbaiki infaknya, karena ingin memperbaiki amal-amalannya. Maka ini adalah sesuatu yang mungkin sangat terlambat. Nah, kemudian berangan-angan umur panjang, tapi tidak pernah angan-angan umur panjang itu dalam rangka ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mungkin hadis ini sering kita dengar dari sejak kita kecil, dari sekolah sampai sekarang. Ada satu hadis yang perlu kita perhatikan saat ini, yaitu tentang menjaga 5 sebelum datang yang 5. Ightanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramik, wa sihhataka qabla saqamik, wa ghinaka qabla faqrik, wa faraghaka qabla syughlik, wa hayataka qabla maut. Jaga 5, kata Rasulullah, sebelum datang yang 5. Pertama, masa mudamu sebelum masa tuamu. Saat ini ayah bunda sudah di atas 50-an. Tapi tidak terlambat untuk menjaga sisa-sisa kehidupannya agar menjadi lebih baik. Sisa umurnya yang akan menjadi lebih baik. Kemudian apa? Jaga sehatmu sebelum sakitmu. Saya lihat ayah bunda semuanya sehat, segar, insya Allah. Dari wajah yang tampak di gambar ini atau di layar ini kelihatan masih punya semangat yang luar biasa. Mudah-mudahan semangat dalam rangka ibadah. Kayamu sebelum miskinmu, kata Rasul. Jaga ketika kita punya harta, ketika kita punya keuangan yang mumpuni, ketika kita punya penghasilan yang luar biasa, jaga itu sebelum kita dimiskinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa cara menjaganya? Tentu membelanjakan kepada jalan yang baik. Kemudian jaga waktu senggangmu sebelum sempitmu. Yang kelima, jaga waktu hidupmu sebelum mati. Nah, dalam kesempatan yang berbahagia ini, mungkin saya akan ambil satu kesimpulan. Bahwa ketika kita semakin bertambah umur, maka tentu kita berharap umur kita akan menjadi semakin barokah. Karena setiap umur itu akan bertambah, akan diiringi dengan juga yaitu amalan, ditambahnya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat itu ada ajalnya. Manakala ajalnya tiba, tidak ada satu pun yang bisa mengakhirkan waktunya, apalagi mendahulukan waktunya. Berangan-angan umur panjang tidak sedikit di antara saudara-saudara kita yang berumur pendek. Berangan-angan agar supaya kita bisa cepat meninggalkan dunia ini lantaran penyakit tidak pernah berhenti, masalah tidak pernah berhenti, terus sedikit berganti berdatangan. Tapi Allah menghendaki kita umur panjang. Maka itu semua adalah merupakan ketetapan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi harapan kita ketika kita diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bertambahnya umur, harapannya bertambah amal. Bertambahnya umur, harapannya adalah bertambah ketaatan kepada Allah. Artinya memanfaatkan sisa-sisa waktu kita
adalah dalam ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagaimana dikatakan oleh Allah dalam Quran dan juga Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya, bagaimana sih cara mencari keberkahan dari usia kita, mencari keberkahan dari waktu kita, dari umur kita, karena ini berkaitan antara umur dan waktu. Ada 5 hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama, keberkahan dalam umur dapat kita raih dengan senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas selanjutnya istiqamah. Selanjutnya kita istiqamah untuk menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua perintahnya, menjauhkan semua larangan. Sebagaimana Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh wala in kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk satu negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka, maka kami siksa mereka oleh disebabkan perbuatannya. Ini ada dalam surat Al-A'raf ayat 96. Jadi ketika kita beriman kepada Allah dan kemudian ketika bertakwa kepada Allah, ini adalah salah satu upaya untuk mencari, mendapatkan keberkahan oleh Allah. Maka apa yang sudah dilakukan oleh ayah bunda selama ini, usaha yang sudah dilakukan ayah bunda selama ini, selama itu dilakukan dalam batas keimanan dan ketakwaan kepada Allah, atau dibatasi dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah dan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan mendatangkan keberkahan. Kemudian yang kedua, keberkahan umur bisa kita raih dengan senantiasa memperbanyak istighfar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulla dzi fadlin fadlahu wa in tawallaw fa inni akhafu 'alaikum adzaba yaumin kabir. Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhan dan bertobat kepadanya. Jika kamu mengerjakannya demikian, niscaya Dia akan memberikan kenikmatan yang baik secara terus-menerus kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan, dan Dia akan memberikan kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan atau balasan. Dan jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa siksa pada hari neraka, pada hari kiamat. Nah, jadi salah satu mendapatkan keberkahan daripada waktu kita, umur kita, sisa-sisa umur kita, memperbanyak istighfar. Kata Rasulullah, ana sa'astaghfirullah kulla yaum bisab'ina marrah. Saya, kata Rasulullah, setiap hari itu beristighfar 70 kali. Dalam hadis lain mi'ata marrah, 100 kali. Bayangkan Rasulullah yang maksum, Rasulullah yang tidak punya dosa, Rasulullah yang terjaga segalanya, masih beristighfar dan memohon ampun kepada Allah 70 sampai dengan 100 kali. Bagaimana kita yang bergelimang dosa, yang pekerjaannya masih diliputi hawa nafsu, maka tentu kita pun tidak boleh mengurangi untuk memperbanyak istighfar, tapi berusahalah untuk setiap waktu kita memperbanyak istighfar kepada Allah. Mudah-mudahan kita mampu keberkahan dari umur yang kita lewati atau waktu-waktu yang kita lewati. Kemudian berikutnya, yang ketiga, bagaimana cara meraihnya adalah dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita mampu meraih daripada keberkahan umur yang Allah berikan kepada kita. Memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, memohon kepada Allah untuk kita mendapatkan keberkahan dari setiap umur yang kita lewati. Maka mudah-mudahan dengan demikian kita senantiasa mendapatkan keberkahan daripada umur atau waktu-waktu yang kita lewati. Kemudian dengan cara apa lagi? Dengan melaksanakan atau memperbanyak amal soleh. Sholat berjamaah di masjid. Ya, kita bersyukur kepada Allah bahwa salah satu ciri husnul khotimah itu ketika usia kita lanjut, usia kita tua, kita masih mampu melangkahkan kaki kita ke masjid untuk berjamaah.
Maka kalau sekarang kita lihat di masjid-masjid itu banyak orang-orang pensiunan, banyak orang-orang tua, kita patut menjadi sebuah motivasi buat kita bahwa satu saat kita kalau sudah pensiun akan memperbanyak waktu kita di masjid, akan memperbanyak waktu kita untuk melaksanakan amal soleh. Maka subhanallah, mungkin yang mendatangkan keberkahan dalam kehidupan kita adalah yaitu dengan memperbanyak sedekah, bersedekah. Insyaallah wa mimma razaqnahum yunfikun. Kita membagikan sebagian rezeki, dan ini mungkin saya nggak perlu mengajari ayah bunda karena saya melihat dari wajahnya adalah ahli sedekah semua. Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang takwa itu adalah mereka yang berinfak di waktu lapang maupun di waktu sempit. Di waktu lapang dia berinfak dengan kelapangannya, di waktu sempit dia tetap berinfak dengan keadaannya saat itu sebagai solusi untuk kembali membuka rezeki. Kemudian wal kadhiminal ghaid, menahan amarah, wal 'afina 'anil nas, yang terpenting adalah saling memaafkan. Saya kira seperti Pak Awang sampaikan di awal bahwa perkumpulan ini adalah perkumpulan silaturahim dari teman-teman mungkin semasa SMA yang mempunyai nostalgia keindahan yang luar biasa. Mungkin ada di antaranya saling mengejek, ya mungkin ada di antaranya saling menyinggung, tapi dengan silaturahim, dengan teknologi yang canggih, walaupun sudah menyebar ke seluruh provinsi, Allah pertemukan lagi. Mudah-mudahan silaturahim ini pun bisa senantiasa akan memperpanjang umur kita. Karena salah satu untuk meraih keberkahan daripada waktu dan umur yang Allah berikan kepada kita adalah dengan cara menjaga silaturahim. Baik itu dengan teman-teman yang mungkin berasal dari satu alumni, dan lebih utama lagi bagaimana dia mampu menjaga silaturahim dengan jiran tetangga yang ada di sebelah kita. Karena kata Rasulullah, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin jarih." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia harus mampu menjaga silaturahim atau berbuat baik dengan tetangganya. Jadi menyambung silaturahim, kemudian berbuat baik dengan tetangga, ini taruhannya adalah beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi kalau ada orang mengatakan saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada hari akhir, tapi nyatanya dia tidak berbuat baik dengan tetangga, nyatanya dia tidak menyambung silaturahim, maka subhanallah, maka dia tidak termasuk orang beriman kepada Allah dan hari akhir. Sil mangqata'aka, sambung silaturahim yang terputus. Insyaallah ya, mudah-mudahan kajian semacam ini, pertemuan alumni atau reunian yang semacam ini akan mendatangkan hal yang positif. Salah satunya adalah kita akan mampu menjaga silaturahim, menjalankan perintah Allah, dan insyaallah mudah-mudahan akan mendatangkan keberkahan ya kepada ayah bunda. Kalau orang hidupnya berkah, maka yang ada adalah kebahagiaan. Semoga Allah memberikan kebahagiaan kepada ayah bunda, baik kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan akhirat. Insyaallah apa yang dicita-citakan terkabul dan tercapai. Amin ya rabbal alamin.